Orang Kei sekarang seharusnya bisa menyelaraskan tiga hukum ini dalam setiap peristiwa kehidupannya. Baru ten bus kebenin ngalian lurab dan humit tuan dua malongan selesai lurab na rasa penting nunggu fit pokoknya ne karena tidak apa ni lawan musik-sikat miền t-shirt bọc. Bicara mengenai hukum adat, setiap suku bangsa memiliki hukum adatnya masing-masing. Demikian di Kepulauan Kei. Hukum Larung Ngabal merupakan dasar kehidupan adat dari masyarakat Kei. Sekarang saya sudah berada di Amalir Lor Yavan, letaknya Kampung Tua Van, dan saat ini saya sudah berada juga dengan Bapak Raja Van, yaitu Bapak Patris Ranwara. Bapak, apa kabar? Baik-baik. Ini merupakan kebanggaan saya bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Raja, karena biasanya jarang kalau di luar mau suara, mau pegang tangan juga, semua orang berpikir itu Bapak Raja. Jadi ini merupakan kebanggaan saya untuk bertemu. Bapak berbicara mengenai hukum adat Larung Ngabal. Apakah Bapak dapat menjelaskan sedikit gambaran tentang sejarahnya hukum adat Larung Ngabal? Dan mulai dari proses terbentuknya hukum adat Larung Ngabal itu seperti apa dalam kehidupan masyarakat. Terus dalam poin-poin hukum adat itu mungkin ada beberapa poin yang sangat penting yang harus disampaikan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih, mungkin dapat saya jelaskan sebagai gambaran saja bagi kita semua bahwa hukum adat Larung Ngabal ini dia ada di Kei untuk menghilangkan ataupun menghapuskan hukum-hukum lokal yang sangat tidak humanis dan syarat dengan kekerasan. Boleh dibilang saat itu berlaku hukum rimba, jadi siapa kuat dia menang. Kemudian hukum adat Larung Ngabal ini datang bersama para pendatang dari bagian barat Indonesia. Jadi setelah runtuhnya kerajaan Singosari di Jawa Timur, kemudian masyarakatnya berpindah-pindah dan ada yang berpindah melewati Bali, kemudian dari Bali terus sampai ke Kei, dan yang kita tahu itu ada dua Hilaai bersama keluarganya, yaitu Hilaai Kesdeu dan keluarganya yang tiba di bagian barat Pulau Kei kecil di Hoat, yang kemudian di teluk yang sekarang dinamakan Hoat Sorbai itu. Kemudian mereka berdiam di Womarer di sebelah selatan sedikit dari Hoi Letbuan sekarang. Sementara Hilaai yang satu lagi itu tiba di Kei Besar, itu Hilaai Jengrah dengan keluarganya. Mereka tiba di Kei Besar di Ler Huilim dan menetap di sana. Kemudian setelah mereka datang ke sini lalu hidup bersama dengan masyarakat, mereka menyaksikan hukum-hukum lokal yang memang sangat syarat dengan kekerasan itu, dan itu memang sangat tidak manusiawi, sehingga harus diakui bahwa mereka datang dengan peradaban dari Indonesia bagian barat yang memang sudah agak maju, sehingga lalu mereka memprakarsai
pembentukan hukum Larhul Ngabal ini harus ada semacam satu hukum yang memang dia mengikat seluruh masyarakat Maluku masyarakat Kei yang berlaku secara umum dan meniadakan itu hukum-hukum lokal atau hukum-hukum rimba yang syarat dengan kekerasan itu. Nah, kemudian untuk di Kepulauan Kei, di kecil, itu lewat perjalanan Nendi Cakmas menuju ke Arnhudanar. Dan memang dalam perjalanannya saya kira itu sejarah perjalanannya tidak perlu saya bicara lebih banyak, tetapi yang intinya adalah bahwa dalam perjalanan yang di Cakmas kemudian menemui Arnhudanar di Danar sana, lalu kemudian melahirkan hukum Larhul untuk yang berlaku untuk masyarakat Ursiu. Kan kita tahu di Kei ini ada 3 kelompok masyarakat adat. Yang pertama sudah Ursiu, lalu kemudian ada Lurlim, dan juga ada Lur Lebay. Lur Lebay ini dia tidak masuk di Ursiu maupun di Lur Lebay, jadi dia ini netral. Ya mungkin perkembangan sekarang dibilang non-blok gitu. Itu kita punya juga non-blok. Jadi ini juga menggambarkan peradaban kita orang Kei sebenarnya sudah dari ratusan tahun lalu kita sudah peradabannya sudah agak maju, karena kita sudah ada yang tidak berpihak, pihak netral sudah ada, itu Lur Lebay itu. Jadi hukum Larhul itu dicetuskan lewat perjalanan yang di Cakmas, dan itu berlaku untuk masyarakat Ursiu. Sementara Hilai Jengra di Kei Besar juga melaksanakan misi yang sama, bahwa mau juga meniadakan ataupun menghilangkan itu hukum-hukum lokal yang syarat dengan kekerasan itu. Kemudian Nendit Somar, anak dari Hilai Jengra, juga dalam perjalanannya menuju ke arah selatan dan menemukan Wodifin, kemudian terus ke Fer, lalu dalam perjalanan juga kemudian mencetuskan hukum Ngabal yang berlaku untuk masyarakat Lurlim. Kalau hukum Larhul itu kenapa dinamakan Larhul? Karena itu dalam pengertiannya Larhul itu kan darah merah. Itu darah yang diambil dari penyembelian kerbau siu. Kerbau yang ditunggangi oleh Nendi Cakmas dalam perjalanan menuju ke Arnhudanar. Sementara Ngabal itu tandanya adalah ada itu kan tombak dari Bali, artinya kan tombak dari Bali. Tombak itu dia bentuknya bercabang 3 dan itu dibuat dari emas, yang kalau masyarakat atau saudara kita yang ada di Jawa dan Bali mereka kenal dengan Trisula. Tombak itu sampai sekarang masih disimpan oleh Raja Fer, jadi itu sebagai lambang hukum Ngabal yang berlaku di Lurlim. Kemudian setelah tercetusnya hukum Larhul dan diberlakukan kepada masyarakat Ursiu, kemudian hukum Ngabal dia berlaku untuk masyarakat Lurlim, itu juga masih menimbulkan peperangan antara Ursiu dengan Lurlim. Sehingga mereka pada saat itu, orang tua kita saat itu berpikir untuk bagaimana bisa menghilangkan peperangan antara Ursiu Lurlim itu, lalu mereka disatukan dengan menyatukan hukum adat Larhul Ngabal itu. Sehingga satu saat mereka sepakat dan menyatukan hukum adat Larhul Ngabal itu di Serian Sirien, di Alar, Ngursoin sana itu. Ada tempatnya juga yang sekarang sudah dibuat itu di Pugar itu tempatnya di situ. Dan setelah hukum adat Larhul Ngabal itu disatukan di situ, maka diserahkan tugas kepada para raja untuk kurang lebih ada 3 tugas pokok. Yang pertama itu para raja harus memaklumkan atau menyebarluaskan hukum adat Larhul Ngabal itu di seluruh wilayah Kepulauan Kei. Yang kedua, harus menegakkan hukum adat itu ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan masyarakat adat Kei. Yang ketiga, hukum adat itu dilestarikan, sehingga juga tidak sebatas hanya pada generasi
yang pertama, tetapi bisa menurun sampai ke generasi seterusnya, dan faktanya sampai dengan sekarang kita masih ikut apa yang memang ditetapkan oleh kita punya leluhur ratusan tahun lalu itu. Nah, itulah mungkin sedikit latar belakang kenapa hukum adat Darfur Ngabal itu ada dan bagaimana dia ada. Itu mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang hukum adat Darfur Ngabal ini, hukum adat itu dia terdiri dari kurang lebih ada 7 butir ataupun 7 pasal. Sekarang orang menyatukan, mensinkronkan itu dengan hukum positif sehingga dipakai pasal. Tetapi istilah dulu itu pakai sohor. Jadi seperti butir 1, 2 dan seterusnya. Ya Bapak, tadi dalam penjelasan Bapak ada menjelaskan terkait hilai. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa itu hilai, dan satunya lagi tentang trisula itu Pak. Ya. Hilai itu sebenarnya dia juga penguasa, tetapi dia lebih identik dengan hukum-hukum lokal yang kalau di Kei itu syarat dengan kekerasan. Jadi hilai juga di Kei ada. Ketika hukum adat Darfur Ngabal terbentuk, lalu kemudian penugasan itu diberikan kepada para raja, dan kemudian raja-raja mulai terbentuk, maka raja-raja itu kemudian diserahkan tugas sebagaimana yang pernah tadi saya jelaskan itu. Sedangkan hilai itu dia penguasa lokal pada lokal tertentu dengan masing-masing punya hukum lokal. Jadi setelah pengangkatan raja atau rat di Kei, maka tidak semua hilai di Kei itu diangkat jadi raja. Yang kita tahu sampai dengan sekarang ini, kalau di Ursiu ada 10 raja. Ditambah dengan 1 raja yang memang datang dari luar tetapi diterima dan diakui. Itu Banda Eli. Ya. Dia juga raja. Karena dia datang dari Banda Nera, dia memang datang dengan dia punya kebesaran. Kemudian di Lur Lim juga ada 10 raja. Kemudian ada Lur Lebay. Lur Lebay kurang lebih di Kei itu ada 3 yang bertahan sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi itulah mungkin menyangkut apa beda hilai dengan rat ya. Kalau hilai sendiri, kawasan hilai itu dia merangkum apa-apa Pak? Apakah Ohoi ataukah dari struktur pemerintahan? Ya, dia punya wilayah juga ada, bisa 1 Ohoi, bisa juga lebih. Tetapi itulah wilayah dia yang memang berlaku hukum lokalnya itu. Begitu. Jadi hukum lokalnya itu dia mengikat, karena dalam konsep tradisi budaya itu hilai itu hanya pada sistem, misalnya berbeda dengan sistem raja. Ya, beda. Terkait dengan itu juga Bapak, kalau berbicara terkait hukum Larung Ngabal, tadi Bapak menjelaskan dalam proses sejarahnya hukum Larung Ngabal ada tombak yang dibawa dari Bali yang disimpan oleh Raja Fer sendiri. Terkait dengan tombak itu, apakah tombak itu dapat dikeluarkan di saat-saat tertentu ataukah memang diamankan untuk mengawetkannya Pak? Kalau tombak itu memang apabila diperlukan sekali bisa keluar, tapi kalau tidak memang tidak dikeluarkan, dan itu tetap tersimpan. Dan itu secara turun-temurun disimpan oleh Raja Fer, karena Raja Fer itu kan pimpinan Lur Lim yang disebut dengan Unlur. Jadi benda-benda adat itu sebagai bukti ada di Raja Fer. Terkait dengan benda-benda adat itu sendiri Bapak, terkait juga dengan saya mendengar penjelasan terkait hukum 7 pasal itu. Hukum yang paling sangat penting, misalnya contoh hukum lokal itu sendiri yang berlaku untuk masyarakat sendiri itu seperti apa Pak? Kalau hukum lokal itu kan ada hukum dalo, ada hukum bab kain, dan ada macam-macam hukum. Setiap hilai dengan dia punya hukum lokal. Tetapi itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa itu hukum-hukum yang berlaku itu hukum rimba. Ya, sangat tidak humanis, syarat dengan kekerasan. Jadi berlaku siapa kuat kan dia menang. Gitu. Nah, makanya hukum adat Darfur Ngabal ini harus dia ada untuk meniadakan itu, sehingga bisa menata kehidupan masyarakat adat Kei ini ya sebagai manusia. Gitu. Jadi dia lebih banyak menonjolkan unsur kemanusiaannya. Gitu, hukum adat Darfur Ngabal. Juga Bapak, dari 7 pasal itu,
ada 3 hukum yang sangat besar yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Misalnya salah satu hukum Nef-Nef, hukum Hanilit, dan hukum Balwirin. Mungkin Bapak bisa menjelaskan 3 asas terpenting itu, Pak. Ya, jadi hukum adat Larapul Ngebal itu kita bilang saja pasal ya, terdiri dari 7 pasal. Jadi yang pertama itu Uden Taukat Bunad, kepala bertumbuh pada pada pundak. Itu juga dia menganut makna kepemimpinan. Ya, jadi kepala itu pemimpinnya, sedangkan bahu itu adalah masyarakatnya. Itu dia makna kepemimpinan. Kemudian lelad ain pemahiling, leher ini pusat kehidupan. Gitu. Kemudian yang ketiga ulniten bila temud. Kulit ini kan membungkus kita punya daging bertulang. Kemudian yang keempat lar nakmut ibud, itu darah yang bergumpal dalam perut, itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi ini juga kaitannya dengan rahasia orang, jangan dibongkar sembarang, jangan dibicarakan, ataupun kaitannya juga dengan abortus. Ini hampir sama dia punya pengertian. Kemudian yang kelima rik fo kelmutun, yang keenam moriain pemahling, lalu yang ketujuh kira ini tufo ini itid dan tufo itid. Kemudian dari 7 pasal ini dikelompokkan atau dijabarkan dalam 3 kelompok hukum. Itu hukum Nef-Nef. Hukum Nef-Nef itu kandungannya itu dari pasal 1 tadi sampai dengan pasal 4. Itu dia masuk dalam kelompok hukum Nef-Nef dengan sasasor fitnya. Sasasor fit itu 7 larangan bertingkat, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dan masing-masing dilengkapi dengan sanksinya. Kemudian pasal 5 sampai dengan pasal 6, 2 pasal ini dia masuk dalam kelompok hukum Hanilit ya, dengan sasasor fitnya juga. Kemudian yang ke-7 itu dia sendiri, hera nintu fo ini tidufedit, itu dia masuk dalam hukum Hawiyar Balwirin. Ya Bapak, tadi Bapak juga menjelaskan tentang hukum Nef-Nef, hukum Hanilit, dan Hawiyar Balwirin. Ya. Jadi mungkin saya ingin bertanya tentang arti daripada 3 hukum itu sendiri, Pak. Iya. Tadi butir 5 pasal 5 sampai dengan pasal 6 rik fokal mutun moriain pemahiling, itu terjabarkan dalam hukum Hanilit dengan sasar fitnya. Rik fokal mutun itu artinya bahwa dinding atau sekat pembatas dalam rumah tangga itu harus dijaga. Itu rik fokal mutun. Sedangkan moriain pemahiling itu artinya tempat tidur kaum perempuan, apakah yang sudah menikah ataupun yang masih bujang, itu juga harus dijaga, dihormati, karena itu dia sakral, dia luhur gitu. Nah, kemudian 2 pasal ini kemudian terjabarkan masuk di dalam hukum Hanilit yang terdiri dari 7 sasor fit juga, 7 pelanggaran juga. Kemudian hukum pasal 7 kira enin tufo ini tidnufo idid, itu dia mengatur tentang hak milik ataupun hak asasi manusia. Ya. Hukum Nef-Nef yang pertama itu hukum Nef-Nef. Hukum Nef-Nef itu dia mengatur tentang tata kehidupan manusia. Yang pertama atau larangan yang pertama itu muurnar haung hebang air fenan. Itu artinya bahwa dilarang orang untuk duduk bergunjing, menggunjingkan orang, ataupun merencanai untuk menjahati orang, kemudian memaki, itu dilarang. Kemudian yang kedua skutuf mihir, ini kita mengiri, kemudian suban fakla. Suban fakla itu kita menyumpahi. Karena mengiri lalu menyumpahi orang, itu dilarang. Kemudian yang ketiga rasungesmu rodang dad, itu meracuni orang ataupun mengguna-gunai orang dengan ilmu hitam. Kemudian yang keempat itu kev bangil.
memukul, menumbuk, itu dilarang. Kemudian yang kelima itu tebahai fan sung tabat, jadi melempar, memanah, lalu menikam, itu dilarang. Kemudian yang keenam fedana tetat panga, membunuh, memenggal kepala, itu dilarang dalam hukum adat. Kemudian yang ketujuh tebak luduk hobain, menguburkan orang atau menenggelamkan orang secara hidup-hidup, itu juga dilarang. Nah, ini 7 larangan yang termasuk dalam hukum Nebnet. Pelanggaran terhadap 7 tingkat pelanggaran ini, larangan ini, maka pelanggarannya masing-masing punya sanksi. Gitu. Tapi mungkin sanksinya belum saya sampaikan pada kesempatan ini, karena itu nanti akan terjabarkan lebih banyak itu dalam nanti kebetulan Dewan Adat Perhimpunan Retrat Usul Hukum Kepulauan Kei sementara menjabarkan itu, dan itu nanti akan disebarluaskan kemudian. Gitu. Kemudian kelompok hukum yang kedua itu hukum Hanilit yang mengatur tentang tata kesusilaan. Tata kesusilaan ini dia menjabarkan pasal 5 dan pasal 6 dari hukum Larbun Ngebal tadi. Jadi rik fokal mutun morain pemahiling. Nah, itu dijabarkan dalam hukum Hanilit yang mengatur tentang tata kesusilaan. Nah, larangan yang pertama itu sisaf, mendesis lalu menggame. Maksudnya menggame perempuan, mendesis perempuan dilarang, ataupun perempuan terhadap laki-laki dilarang. Kemudian yang kedua kifuk matko, itu main mata, itu juga dilarang dalam hukum adat. Kemudian yang ketiga kis kafir, temar umur, mencubit atau menyenggol, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat alebak, itu memeluk, tidak boleh, dilarang itu. Kemudian yang kelima valsiran baraun, kalau pengertian letter letternya itu membalik tutup atas dan bawah, jadi sama dengan membuka pakaian perempuan atas dan bawah, ya menelanjangi perempuan, itu dilarang. Kemudian yang keenam marbuan of ibun, itu dilarang hamil di luar nikah. Ini sudah mengatur tentang perkawinan. Kemudian yang berikut menu merai, itu kawin lari dan juga melarikan istri orang atau suami orang, itu juga dilarang dalam 7 larangan ini. Itu hukum Hanilit. Sedangkan hukum Hawayar Balwirin yang mengatur tentang hak kepemilikan dan juga hak asasi manusia itu juga terdiri dari 7 larangan. Yang pertama itu variatad sah. Variatad sah ini artinya larangan untuk menginginkan barang milik orang lain, bisa merampas toh, variatad sah. Kemudian yang kedua itbur herani afa, mencuri barang milik orang lain, itu juga dilarang. Kemudian yang ketiga itkulik te itfetub atau berbur, menyimpan barang hasil curian. Jadi seperti teman saya, dia curi barang, dia tidak simpan tapi dia kasih ke saya simpan, itu juga dilarang. Gitu. Kemudian yang kelima itbamerin itdad afawaid, maksudnya ada orang yang punya hajatan minta bantu kita untuk membangun, katakanlah ikut bantu dia bangun rumah, tetapi ketika kita datang kita hanya duduk cerita, kita tidak bekerja apa-apa, itu juga dilarang. Jadi diminta datang untuk berpartisipasi karena tuan rumah menyiapkan makan, minum dan lain sebagainya untuk yang datang itu membantu bekerja. Tapi kadang-kala kita hanya cerita-cerita saja,
itu dilarang. Kemudian itli iken herani afa itnailu aid. Kita melihat barang, menemukan barang milik orang lain, entah di jalan atau di mana saja, itu kalau kita tidak kembalikan, itu dilarang. Jadi harusnya dikembalikan. Kalau kita tahu pemiliknya, kita kembalikan. Ataupun kalau memang kita temukan di salah satu kampung atau satu kompleks, kita cari pemimpinnya ada di mana, kita kasih pulang. Nanti pemimpinnya bagaimana caranya, dia cari pemiliknya siapa. Kalau memang terbatas waktu untuk mencari. Kemudian yang keenam itu itlabur herani afa, merusak barang milik orang lain. Ini saya langsung mau menjelaskan. Kadangkala orang kei ini ketika dia membela, katakanlah sanak saudara perempuannya diganggu atau gitu, lalu dia datang merusak rumah orang lain. Sebenarnya dia membela anak saudara perempuannya benar, sebagai laki-laki bisa melindungi saudara perempuan, tetapi dia lalu kemudian juga melakukan pelanggaran hukum adat dengan merusak barang milik orang lain. Ini yang kadangkala kita tidak menyadari itu. Dia biasanya dipraktik juga pada zaman-zaman sekarang ini. Kemudian yang ketujuh, itwarwil mat itbiar ilu aid. Jadi kita berhutang kepada orang tetapi kita tidak melunasi hutang itu. Itu juga larangan. Jadi harus kita, kalau kita berhutang kepada orang, kita mesti membayar hutangnya, kita lunasi kembali. Itu kurang lebih hukum larvul ngabal yang terdiri dari 7 pasal, kemudian dijabarkan dalam hukum Dabnev, hukum Hanalit, hukum Herbalerin dengan dia punya sasa sofit yang memang kalau kita lihat memang secara substantif dia sedikit, tetapi sebenarnya maknanya sangat luas dan mencakup hampir semua tata kehidupan manusia sudah tercakup di dalam ini. Kalau memang kita mau konsekuen untuk melaksanakan atau tunduk taat pada hukum adat larvul ngabal, supaya kita orang kei ini kita aman-aman saja, bukan hanya di kei tapi di mana saja kita berada. Kalau kita tetap melaksanakan ketentuan hukum adat ini berarti kita aman-aman di mana saja. Mungkin begitu. Dengan Bapak penjelasan tadi berarti menarik ya Bapak ya. Kalau saya sendiri menarik karena hukum 3 asas ini dia memiliki penjabaran yang sangat banyak dari masing-masing asas, dan hal-hal terkecil pun diatur dan dilarang. Berarti seperti Indonesia yang undang-undang itu dia mengatur seluruh kehidupan Indonesia dalam bentuk perundang-undangan, dan ada pasal-pasal yang menjelaskan tentang larangan. Dalam misalnya 3 asas ini mau mencubit saja dilarang. Dan contoh kecil yang tadi Papa bilang sangat-sangat menarik karena di Kei ini terdengar dan juga itu fakta bahwa orang Kei mati karena saudara perempuan dan batas tanah. Tetapi lagi-lagi kalau ada masalah perempuan misalnya, malah pihak dari keluarga perempuan pergi ke sesamanya itu rekan-rekannya atau teman-temannya itu yang mengganggu saudara perempuannya dan lain-lain dengan cara merusak. Berarti itu termasuk juga larangan. Dan sangat menarik Bapak karena masyarakat atau anak muda zaman sekarang ini belum sangat memahami tentang fungsi hukum adat larvul ngabal itu sendiri. Iya. Bahwa pemberlakuan hukum adat larvul ngabal ini dicetuskan ketika itu belum ada negara dengan hukum positifnya, belum juga ada agama dengan hukum agamanya, sehingga orang dalam melaksanakan falsafah seperti yang tadi disampaikan oleh adik itu benar. Hanya kalau kita mau menerapkan di zaman sekarang ini, ya kita juga harus bisa menyesuaikan karena kita orang Kei sekarang kita tunduk pada 3 hukum itu. Ada hukum adat warisan leluhur kita yang seakan-akan mengamanatkan kepada kita laki-laki Kei untuk harus membela sanak saudara perempuan, kemudian juga batas tanah, dengan mungkin katakanlah kita melaksanakan kekerasan di situ. Nah, kalau kita melaksanakan kekerasan hanya karena melaksanakan ketentuan hukum adat ini, berarti nanti kita sebentar juga bisa dijerat dalam hukum positif karena merusak barang milik orang lain. Ataupun ya, secara agama juga, hukum agama juga melarang. Hukum agama apa saja kan melarang itu. Ya, jadi kalau kita ada di satu sisi ada adat istiadat kita yang mengambil sepertinya memberikan ruang kepada laki-laki untuk melindungi sanak saudara perempuan seperti falsafah yang tadi disampaikan oleh adik itu. Tetapi hukum adatnya juga melarang.
Contohnya ya karena saudara perempuannya diganggu, kemudian dia membela kehormatan saudara perempuannya dengan merusak katakanlah rumah orang lain. Itu juga sebenarnya dilarang dalam hukum adat. Begitupun dalam hukum positif apalagi, dan juga hukum agama. Jadi gitu. Jadi orang Kei sekarang seharusnya bisa menyelaraskan tiga hukum ini dalam setiap peristiwa kehidupannya. Intinya sebenarnya ada di situ. Dalam setiap peristiwa kehidupan, tiga hukum ini tetap di... Ya, seperti itu. Terkait dengan penjelasan tadi Bapak, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah apa fungsi dan kedudukan Bapak sebagai raja dalam tatanan hukum adat Larung Ngabal, Pak? Iya, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi bahwa ketika hukum Larung Ngabal itu dijadikan sebagai hukum adat yang berlaku di Kepulauan Kei, maka kepada para raja itu diserahkan kurang lebih ada 3 tugas, dia emban 3 tugas. Yaitu yang pertama memaklumkan ataupun menyebarluaskan hukum Larung Ngabal ini. Kemudian dia juga melaksanakan penegakan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat itu. Dan yang berikut itu kewajiban untuk bagaimana melestarikan hukum ini sehingga dia bisa bisa tetap ada, dia tetap eksis dari generasi ke generasi, sehingga hukum adat Larung Ngabal ini dia tetap ada ketika Tanah Kei ini memang dia masih ada. Diharapkan seperti itu. Terkait dengan itu juga Bapak, terkait 3 asas hukum Nef-Nef, Hanuit dan Hawira Balwirin, berarti kalau misalnya terjadi pelanggaran dari 3 hukum itu, apakah ada konsekuensi untuk dihukum, Pak? Terkait tiga itu? Iya, kalau di hukum adat itu ada sanksi adatnya, hukuman denda. Karena di hukum adat itu kan kaitannya dengan soal moral. Jadi di samping hukuman denda yang dibuat, denda adat, sanksi adat itu, tetapi dia juga tetap dibayangi dengan sanksi moral. Jadi sanksi moral itu bisa diminimalisir ataupun bisa dielakkan kalau memang dijatuhkan sanksi adat atau hukum adat yang memang dia harus menyelesaikan. Kewajiban dia untuk menyelesaikan. Nah, itu merupakan hukuman dia yang nanti bisa katakanlah menggantikan sanksi moral yang tadi dia harus memikul akibat daripada pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum adat. Terkait pelanggaran itu, konsekuensi seperti apa yang akan diterima oleh pelanggar hukum adat sendiri, Bapak? Pelanggar hukum adat itu sanksi moralnya tetap ada. Sanksi moral akibat pelanggaran hukum adat itu kan bisa macam-macam. Bukan hanya karena orang sakit atau mati, tetapi orang dalam kehidupan sehari-hari juga susah, itu juga. Atau perkawinannya akhirnya anak-anaknya kepalanya tidak beres-beres, itu juga salah satu bentuk sanksi moral. Jadi macam-macam sanksi moralnya. Dan untuk menebus itu maka harus dibuat itu diselesaikan itu sanksi-sanksi atau tindakan dan jelas itu. Apakah semua konsekuensi hukum adat itu dia terhadap semua asas hukum adat Larung Ngabal khususnya itu sama, Pak? Ataukah berbeda dari setiap asas? Tidak sama. Tidak sama. Karena dilihat juga dari tingkat pelanggarannya. Perbuatan itu, tingkat perbuatan dalam pelanggaran hukum adat itu sesuai dengan klasifikasi atau tingkat-tingkat larangan yang memang sudah ditetapkan dalam Sasorfi tadi. Misalnya semakin tinggi tingkat pelanggarannya maka semakin tinggi juga hukum adat yang berlaku. Ya, dia punya denda adatnya pasti semakin berat. Terkait dengan hal itu sendiri Bapak, bagaimana upaya lembaga adat dan hal ini raja-raja membangun kerjasama untuk melihat khususnya dengan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat? Iya, memang dalam melaksanakan tugas menyebarluaskan, kemudian juga menegakkan dan melestarikan ini sesuai dengan sistem pemerintahan adat yang berlaku di Kei sekarang, bahwa ada raja, kemudian ada juga Oho yang dipimpin oleh orang Kai dengan dia punya perangkat adat, kemudian ada juga Soa di Oho Soa yang dia punya perangkat adat. Nah, tugas yang tadi ada pada para rat yang boleh dibilang 3 tugas pokok tadi,
itu bisa didelegasikan, bisa, tapi memang didelegasikan sebagian kepada orang KAI untuk dia melaksanakan di wilayah kerjanya. Kemudian juga untuk SOA juga seperti itu, dia melaksanakan sebagian tugas orang KAI di wilayah kerjanya di OI SOA itu. Nah, dengan batasan-batasan bahwa orang KAI dengan SOA itu dia melaksanakan fungsi vis hoi. Vis itu berarti menutup yang berlubang. Berarti setiap persoalan yang terjadi di masyarakat itu mereka yang menyelesaikan bersama dengan perangkat adatnya. Sementara RAT itu dia melaksanakan fungsi badhu. Jadi dia meluruskan yang bengkok. Begitu. Jadi persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang KAI di SOA di hoinya atau di wilayahnya, itu ditingkatkan ke orang KAI. Orang KAI menyelesaikan, kalau tidak bisa diselesaikan berarti kasih ke raja. Nah, batasannya bahwa kalau yang terkait dengan batas tanah antara kampung itu kewenangan RAT. Yang terkait dengan persoalan istri orang itu yang istilah bahasa KAI-nya itu bat ite, itu kewenangan raja. Terjadi pertumpahan darah, itu kewenangan raja. Terjadi kematian, itu kewenangan raja. Termasuk pengangkatan orang dalam jabatan adat, itu kewenangan raja. Terkait dengan itu tidak bisa dilakukan oleh orang KAI apalagi SOA. Ya, terkait dengan itu bagaimana proses kerjasama lembaga-lembaga adat bersama dengan pemerintah dalam hal ini untuk mengkonfirmasi hukum adat Larung Ngabal dan hukum positif sendiri, Pak? Ya, kita bersyukur karena memang sekarang dengan adanya raja-raja di Kepulauan Kei, Ratu Silurlim semua disatukan dalam satu lembaga yang disebut dengan Dewan Adat Ratu Silurlim Kepulauan Kei, yang terbentuk sejak tahun 78 kalau tidak salah. Itu sudah terbentuk, dan Dewan Adat ini dia merupakan mitra dari pemerintah. Sehingga pemberlakuan atau penerapan falsafah 3 tungku, maka di KEI itu para RAT dan juga termasuk perangkat-perangkat adat yang ada dalam lembaga adat dalam sistem pemerintahan adat itu bermitra dengan para tokoh agama dan juga dengan pemerintah. Dan selama ini juga pemerintah daerah di Maluku Tenggara maupun Kota Tua juga ikut membina dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan masyarakat adat. Ya Bapak, beranjak dari pengalaman Bapak sendiri sebagai salah satu Raja KEI, terus bagaimana strategi Bapak dalam perencanaan sendiri, apa sih harapan Bapak terhadap masyarakat KEI khususnya? Karena kalau mau dilihat bahwa masyarakat KEI ini belum sangat memahami tentang fungsi hukum adat Larung Ngabal sendiri. Jadi prosesnya, penerapannya ke depan itu seperti apa Bapak untuk masyarakat KEI sendiri? Iya, terima kasih. Kalau saya sebagai raja, memang saya sangat mengharapkan bahwa semua orang KEI itu bisa memahami dan melaksanakan hukum adat ini secara murni dan konsekuen. Persoalan pemahaman masyarakat belum seluruhnya tahu tentang kita punya hukum adat ini, itu adalah kewajiban kita untuk bagaimana mensosialisasikan ataupun menyebarluaskan itu. Sehingga memang kepada kami para RAT juga pemerintah daerah sudah memfasilitasi kita dengan biaya operasional kepada para raja di Raskap-Raskap untuk melaksanakan tugas-tugas pemakluman dan penegakan hukum adat Larung Ngabal itu. Ya Bapak, dari tempat ini mungkin Bapak langsung menyampaikan pesan kepada anak-anak muda, seluruh masyarakat KEI yang ada di Kepulauan KEI sendiri, bahkan yang ada di mancanegara yang di luar sana, terkait dengan proses melestarikan budaya sendiri dan bagaimana caranya hukum adat Larung Ngabal dalam konteks kehidupan yang serba digital ini atau modern ini yang bisa konkret bersentuhan langsung. Ya, terima kasih. Pesan saya kepada
generasi muda, bahkan orang Kei yang zaman ini, bahwa yang pertama itu kita patut bangga bahwa kita memiliki hukum adat Rebul Ngabal. Yang kedua, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan leluhur, bahwa leluhur kita yang tidak punya menempuh pendidikan seperti kita sekarang ya, tetapi bisa lalu mencetuskan hukum adat Rebul Ngabal yang boleh dibilang secara substantif dia singkat, tetapi muatannya itu sangat padat dan luas. Kemudian yang berikut, karena rasa bangga dan syukur tadi, semoga kita semua orang Kei, teristimewa kaum muda, merasa mencintai dan memiliki kita punya adat dan budaya Kei, termasuk hukum adat Rebul Ngabal. Sehingga kita harus mencari bagaimana caranya untuk kita bisa tahu dan paham tentang hukum adat Rebul Ngabal. Itu untuk anak muda. Yang kedua, untuk para orang tua. Sejauh pengamatan saya dalam perjalanan sebagai raja selama ini melaksanakan tugas sosialisasi dalam hal penyebar luasan maupun pelestarian, itu memang satu keprihatinan bahwa ternyata mungkin banyak orang tua juga belum tahu atau belum paham tentang kita punya hukum adat Rebul Ngabal. Sehingga saya harapkan bahwa sebagai orang tua harus menjadikan setiap keluarga atau rumah tangga itu menjadi basis untuk adat dan hukum adat itu dia bisa ada, hidup dan berkembang. Karena orang tua sebagai guru yang pertama seharusnya bisa lalu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan hukum adat ini kepada anak-anaknya. Tentunya kami para rat juga mengemban tugas itu, dan tugas itu juga kami sudah laksanakan di masing-masing ratsat. Kami juga berterima kasih karena pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara juga bisa menunjang kami dengan sedikit biaya operasional kepada para rat untuk melaksanakan tugas sosialisasi dalam rangka pelestarian hukum adat Rebul Ngabal dan bagaimana memberikan pemahaman kepada orang Kei bahwa hukum adat kita itu seperti ini, dan alangkah lebih eloknya kalau memang kita bisa memahami dan bisa melaksanakan secara murni dan konsekuen dalam setiap kehidupan kita, kapan dan di mana saja kita berada, sehingga itu merupakan jati diri kita orang Kei. Ya, pemirsa, hukum adat Larung Ngabal merupakan falsafah hidup orang Kei. Dari tempat ini, Bapak Raja menyampaikan pesan yang sungguh luar biasa padat kepada masyarakat Kei yang ada di Kepulauan Kei, bahkan yang ada di luar sana sampai ke mancanegara. Semoga falsafah hidup orang Kei, hukum adat Larung Ngabal, senantiasa diperlakukan dan tertanam dalam kehidupan kita. Dan dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Juga kami Marifa Story mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raja atas waktu dan kesempatan bagi kami. Tabe Fangnanan, tabe Aini Ain. Tama'a berisa. Terima kasih.